Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah ya. Semoga semuanya hari ini dalam keadaan sehat. Meskipun kita hari ini tidak melakukan pembelajaran tatap muka, tetapi kita tetap semangat melakukan PJJ ya. Untuk jam ini adalah mapel bahasa Indonesia. Kita akan mempelajari kaidah kebahasaan dalam teks anekdot. Oke, kalau pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana pengertiannya, strukturnya, kemudian contoh-contohnya. Berarti sekarang kita melanjutkan ke kaidah kebahasaan teks anekdot. Oke. Kaidah kebahasaan teks anekdot. Dalam teks anekdot di sini, yang pertama kita harus menggunakan kalimat langsung yang bervariasi dengan kalimat tidak langsung. Tentunya kalian sudah paham ya apa itu kalimat langsung. Kalimat langsung itu kalimat yang berupa kutipan persis percakapan atau perkataan seseorang. Bisa dilihat dalam contoh tersebut, yang di dalam tanda petik 2 itu merupakan contoh kalimat langsung. Sedangkan kalimat tidak langsung yaitu kalimat yang mengutarakan kembali isi perkataan seseorang tanpa mengulangi perkataan yang diucapkan sebelumnya. Berarti di sini merupakan cerita dari kalimat langsung. Berarti kalimat tidak langsung itu menceritakan perkataan atau percakapan seseorang. Oke, dalam contoh di sini, sesudah menyampaikan salam, Nasruddin bertanya kepada hadirin, apakah kalian tahu dengan adanya materi yang akan saya sampaikan sekarang? Berarti di sini merupakan kalimat langsung. Kalimat langsung itu juga ditandai dengan kalimat pengiring. Kalimat pengiring di sini itu contohnya Nasruddin bertanya kepada hadirin. Itu merupakan kalimat pengiring. Untuk struktur untuk kaidah kebahasaan yang kedua yaitu dalam teks anekdot itu biasanya kita menggunakan kata pronomina persona atau kata ganti orang. Sebelumnya mari kita ingat dulu pronomina itu ada berapa sih? Ya. Baik ya. Pronomina itu ada 2. Yang pertama pronomina persona, yang kedua pronomina non persona. Kalau pronomina persona jelas ya itu merupakan kata ganti orang. Kata ganti orang juga macam-macam. Itu ada kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, kata ganti orang ketiga. Oke, dalam teks anekdot itu biasanya menggunakan kata ganti orang pertama tunggal. Berarti contohnya nama seseorang ataupun kata saya, aku itu merupakan kata ganti orang pertama. Sedangkan kata ganti orang kedua itu adalah kamu ataupun kalian dalam bentuk jamaknya. Kalau kata ganti orang ketiga itu adalah dia atau dalam bentuk jamaknya itu adalah mereka. Sedangkan pronomina non persona yaitu kata ganti tunjuk, kata penunjuk, berarti untuk menunjuk sesuatu. Contohnya ini, itu, sini, sana, dan sebagainya. Untuk kaidah kebahasaan yang ketiga itu biasanya dalam teks anekdot menggunakan kalimat yang menyatakan masa lalu. Maksudnya bagaimana sih? Di sini kalimat ini maksudnya mengandung isi yang menyampaikan sebuah kejadian atau peristiwa yang telah terjadi. Berarti di sini peristiwa masa lalu. Contohnya, pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang saksi. Kata pada puncak pengadilan korupsi politik berarti di sini sudah terjadi sebelumnya. Contoh lagi, misalnya suatu hari seorang warga dari Sukaraja mendatangi kantor polisi. Kata suatu hari itu menandakan tadi seorang warga itu sudah datang itu sebelumnya. Berarti belum pasti. Oke, yang keempat.
Maaf ya, untuk yang keempat itu kita menggunakan kalimat retoris. Apa sih di sini maksudnya kalimat retoris? Retoris di sini merupakan kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban. Karena jawaban dari pertanyaan yang diajukan secara umum sudah pasti dan tidak perlu ditanyakan lagi. Amatilah contoh ini. Contoh, apakah benar, teriak jaksa, bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Kenapa kok di sini bisa masuk dalam kalimat retoris? Di sini karena di sini sudah terbukti ketika para polisi menangkap koruptor di sini, berarti sudah tertangkap tangan. Berarti di sini sudah jelas dia sudah menerima $5.000. Berarti kalimat retoris ini tidak perlu dijawab kembali. Yang kelima itu menggunakan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu atau temporal. Di sini maksudnya kata hubung yang menyatakan hubungan waktu. Contohnya lalu, kemudian, akhirnya, selanjutnya, sejak, dan lain-lain. Contoh, akhirnya hakim berkata, "Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa." Contoh yang lainnya, selesaikan dulu pekerjaan rumahmu, selanjutnya kamu boleh main sepuasnya. Yang keenam, kita menggunakan kata kerja aksi. Kata kerja aksi di sini biasanya disebutkan dengan verba material. Sedangkan jenis verba itu ada dua. Yang pertama verba material dan verba mental. Kalau di sini kita lebih menggunakan kata kerja aksi ya. Kata kerja aksi di sini maksudnya bagaimana sih? Baik, kata kerja aksi itu kata kerja yang menyatakan subjek sedang melakukan suatu pekerjaan atau aksi dan bisa terlihat tindakan atau perbuatannya. Sebaliknya kalau kata kerja mental itu adalah kata kerja yang menyatakan subjek sedang melakukan suatu pekerjaan tetapi tidak bisa dilihat tindakannya atau perbuatannya. Contoh kata kerja aksi. Saksi menatap keluar jendela seolah-olah tidak mendengar pertanyaan. Dalam kalimat tersebut, kata kerja yang digunakan adalah kata menatap. Menatap di sini sudah jelas ya, bisa terlihat tindakan dan perbuatannya. Sedangkan kata kerja mental itu kata kerja yang tidak bisa terlihat perbuatannya. Contohnya, saya kecewa dengan keputusan tersebut. Kata kerja yang digunakan itu adalah kata kecewa. Kecewa itu tidak bisa dilihat tindakan atau perbuatannya. Yang ketujuh, kita biasanya menemukan kalimat perintah. Kalau dalam bahasa Indonesia biasanya itu disebut dengan kalimat imperatif atau kalimat yang berisi perintah tentang sesuatu hal dengan tujuan agar orang yang diperintah dapat melaksanakan perintah tersebut. Contoh, Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa. Kata tolong di sini itu merujuk ke kalimat perintah. Kita diperintah seseorang untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang terakhir, dalam teks anekdot itu juga menggunakan kalimat seru atau kalimat penyeru. Biasanya disebut juga dengan interjeksi atau kalimat yang digunakan untuk menggambarkan perasaan yang ada di dalam diri seseorang seperti marah, kesal, sedih, dan lain-lain. Contohnya, oh maaf. Kata oh di sini itu untuk menyatakan perasaan kesal. Contoh lagi, alhamdulillah kita bisa sampai di sini ya. Kata alhamdulillah itu bentuk perasaan di dalam kita untuk bersyukur. Setelah kalian mengetahui kaidah kebahasaan teks anekdot tersebut, coba kita analisis ya. Nanti tolong dianalisis di bukunya masing-masing. Ini ada teks anekdot yang berjudul Antara Pencuri Sandal dan Koruptor. Silakan di sini nanti kalian bisa temukan kaidah kebahasaannya, kemudian
kalian tulis di buku masing-masing, difoto, nanti diupload ke dalam e-learning. Nah, untuk lebih jelasnya bisa ditanyakan lagi di timeline kelas kita ya. Oke, terima kasih. Untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sekian. Semoga kita dapat bertemu kembali di pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.